Halo, selamat malam seluruh foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya, yang didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first education platform in Indonesia. Nah, malam ini sebetulnya saya mengundang salah satu teman saya yang sebenarnya kita udah lama banget nggak ketemu ya gitu, tapi ya sementara nunggu saya menginvite teman-teman, mungkin bisa ceritain, sorry, bukan ceritain, apa namanya ya, mungkin teman-teman bisa kasih tahu lagi pada lagi aja, sementara kita coba tunggu ya si teman saya Full and Starving masih connect, kita tunggu aja. Nah, apa, sebentar saya coba cari dulu. Waduh, ada senior saya ini, Mas Yusak. Halo Mas Yusak. Ditonton, gitu kan. Juga salah satu narasumber yang luar biasa juga, yang sering banget sharing buat foodies, buat teman-teman foodpreneur. Kita masih nunggu sambungan ya. Kita tunggu. Bentar, saya coba panggil lagi. Nah, masih connect? Sebentar. Masih connect, tapi belum terhubung. Tunggu ya. Oke, Nah, halo. halo, halo, apa kabar? Hai, hai. Lama Selamat ketemu, malam. Apa kabar? baik, baik, Jakarta baik. ya? Iya, udah lama kita nggak ketemu. Wow, luar biasa. Kenapa? Udah lama banget nggak ketemu. Iya, makanya tadi gue juga sempat ngomong sama teman-teman foodpreneur, sama teman-teman yang ada di Foodies gitu. Iya. Maksudnya gue bilang, wah ini udah lama banget kagak ketemu sama Dani ya. Udah dari tahun berapa, Dan? Waduh, Lama banget aku perasaannya. di mana Bandung ya? Hah, iya nggak sih? Iya, Oh iya, gue di Bandung. iya, iya, waktu itu Lu kan di photoshoot juga di dari Bandung. Jakarta ya? Iya, iya dari Jakarta. Kenapa? Nggak, tapi juga photoshoot Kenapa? kan Kenapa? ketemunya. Apa? Photoshoot ketemunya. Ketemunya di Bandung sih, seingat Iya, gue di dulu mah ya. photoshoot. Iya, iya, sempat ketemu. Nah, gimana? Kayaknya dari kemarin-kemarin pas ngejapri sibuk banget nih Aduh, iya, iya. kelihatannya. Ya, lumayan lah, lumayan. Lumayan sibuk, lagi sibuk photoshoot sama siapin campaign juga kan. Tapi tergantung nih, tergantung pemerintah gimana. Hari ini kan pemberitahuannya. Ya, ya. Oh ya, ini teman-teman, komennya aku matiin dulu ya biar kita bisa fokus ngobrol sama Dani. Ya, Bentar, turn off oke. commenting. Oke. Nah, Ya, sekarang udah jelas. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman foodpreneur, sebelum saya mulai ngobrol-ngobrol saya sama Dani ya, teman-teman boleh pada ngambil apa namanya, catatan sama bolpen. Silakan, monggo loh. Gitu. Soalnya teman-teman foodpreneurnya Foodies ini pada rajin-rajin suka nyatet. apa tuh? Jadi kita ngobrol-ngobrol, kadang-kadang mereka suka nyatet. Sama teman-teman jangan lupa nanti apa, nanti bisa print screen, nanti kita ada sesi foto gitu kan, nanti bisa print screen, kemudian posting gitu di IG story masing-masing, bisa Ya, tag Foodies @foodies_id sama @full_and_starving. ya, Oke, oke. kita mulai aja lah malam ini ya. Ya, Paling kenalan dikit lah ya, aku kan dari tadi ngomong Dani, ini siapa gitu kan. Mungkin kan teman-teman banyak juga yang belum kenal ya sama Dani ya gitu kan. Dani ini siapa, kemudian apa hubungannya sama Full and Starving, Full Starving itu apa, dan dulunya gimana sih pas bikin Full and Starving, monggo. oh, saya Dani, saya founder dari Full and Starving. Ya, jelas nggak ya asalnya? Yes. Jelas, jelas, Oke, jelas. saya founder dari Full and Starving. Jadi Full and Starving ini Ya. saya dirikan itu sudah 6 tahun sekarang dan sekarang jalan 7 tahun gitu. Jadi Full and Starving itu Hmm. satu company di bidang jasa fotografi dan videografi, pokoknya all about konten untuk visual lah. Di bidang komersil. Mm-mm, Jadi kita mm-mm. di bidang komersil, khususnya itu di bidang produk fotografi
fotografi, company profile, bahkan sekarang kita mau ekspansi ke fashion, yaitu beauty shot seperti itu. Dan interior, interior, eksterior, fotografi, all about commercial ads lah seperti itu. Tapi paling banyak nggak cuma di makanan ya sebenarnya Iya, kalau iya, selama ini. betul-betul. Maka kita memang startnya kan full and surfing ini sebenarnya ada saya sama partner saya Wanda kan namanya. Ya. Kita awalnya mulai full and surfing itu memang pertama awal banget itu awal tahun itu memang dari food blogger ya dulu masih zaman-zamannya gitu. Tapi Oh. seiring berkembangannya teknologi, sosial media segala macam, kita lihat market untuk food fotografi ini ada marketnya dan ada jenjangnya juga makin tinggi gitu loh. Jadinya makanya kita lumayan demand-nya lumayan banyak jadinya kita harus skip food bloggernya kita pindah ke fotografi gitu di bidang foodnya awalnya. Jadi memang awalnya itu memang fokusnya di bidang food. Cuma lama-lama memang dari klien kan ada klien food fotografi, terus juga kliennya kadang ada anak perusahaan, ada produk lain misalnya gitu kan, ada company lain yang mau difoto, jadi kayak memang kita dipercaya untuk handle project itu dan so far so good, udah berkembang, tapi sekarang kita mau ekspansi lagi ke bidang fashion gitu. Soalnya memang kita pengen garap fotografi, skill fotografi freelancer ini nggak cuma di produk, nggak cuma di food aja, company profile, tapi kita mau ekspansi ke bagian fashion gitu. Nah, oke. Nah, terus berarti kan dulunya dari food blogger ya sebenarnya ya. Iya, iya. Jadi mungkin mungkin bisa dibilang lebih ke passion mungkin ya. Iya, iya. Dari makan Nah, juga. kalau dari makanan benar, dari makanan turun ke perut, ke hati juga. Gitu. Nah, dari pengalaman Dan ini sebenarnya foto atau mungkin nggak selalu ngomong foto lah ya, visual yang menarik kalau untuk industri makanan dan minuman itu yang kayak apa sih Dan? Kalau Sharing dong. biasanya sih sebenarnya tergantung nih dari mata owner yang punya image. Ya kan saya fotografi komersil ya, jadi ada dua pandangan. Ya. Ada yang di bidang Gimana ownernya tuh? yang punya fotonya, atau yang kedua adalah di mata konsumennya secara keseluruhan. Gitu. Coba di Kalau mata yang konsumennya dulu deh. kalau di mata konsumennya ya paling ya kalau untuk visual yang bagus di mata konsumen pada umumnya adalah dia bisa dia bisa apa namanya ya, kalau konsumen itu dia bisa melihat suatu visual itu dan dia bisa nge-record di memori dia selama, kalau misalnya para expert ngomongnya tuh 2 second ya, selama 2 second awal kalau dia bisa record, dia bisa baca sampai akhir ya dan relate dengan dia, ya itu dia udah bisa dibilang visual yang baik gitu. Kalau itu di mata konsumennya. Jadi bagaimana si visual ini bisa relate sendiri dengan maksud yang mau diutarakan di visual tersebut gitu. Harus dilihat juga sama konsumen gitu. Jadi bukan visual yang bagus melulu, ya kan? Tapi harus relate dengan konsumen yang melihatnya gitu. Selama ini kan kita lihatnya visual itu harus bagus. Sementara bagus itu kadang-kadang belum tentu cocok dengan konsumen yang kita maksud gitu loh. Makanya banyak orang yang bilang image gue, visual gue udah bagus, tapi kenapa nggak into masuk ke selling, nanti kita bicarakan lebih lanjut kan ke penjualannya, masuk ya gitu loh. Padahal udah bagus banget nih, padahal didesain sama vendor A, vendor B, vendor C yang terkenal gitu. Jadi yang benar-benar bisa relate, yang bisa menerjemahkan apa maksud si yang buat kreator gitu loh. Kalau kalau itu yang bentuk yang secara keseluruhan ya visualnya. Tapi kalau secara kreatornya yang punyanya gitu loh, ya visualnya itu bisa menerjemahkan apa isi dan visi misinya. Visi misinya itu buat apa sehingga bisa diterima sama minat oleh konsumen yang melihat gitu loh. Nah, visi misinya itu kan ada banyak gitu loh. Saya mau misalnya visual ini dilihat sama orang yang seperti apa gitu loh. Konsumen kelas A, kelas B, kelas C gitu loh. Nah, kalau visualnya itu baik terus didukung dengan market yang tepat, nah itu baru disebut yang baik gitu visualnya.
Jadi sebenarnya sebelum ngambil foto nih biasanya ngeriset dulu ya konsumennya kayak apa gitu ya. Iya, iya, iya. Malah saya tanya dulu ke kliennya. Saya tanya dulu ke kliennya, misalnya ini fotonya ini pertama mau untuk di kelas apa? Kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Terus begitu eh, Hmm. apa namanya produk ini mau dipasarin kemana? Itu penting. Ke billboard kah? Hmm. Ke misalnya untuk ke Instagram, Instagram sosial media kah? Atau misalnya untuk YouTube misalnya itu penting banget. Oh iya Jadi, iya iya. ya, jadi Iya iya iya. kadang kalau misalnya untuk billboard misalnya, itu kan dari ini lebih ke agak teknis ya, dari skala Iya iya nggak apa-apa. dimensinya kan itu bisa 1:2 loh. Jadi bener-bener dia landscape banget dan portrait banget. Jadi Oh kalau ya. misalnya Iya iya ditanya, iya iya. kalau misalnya ditanya untuk foto apa nih, saya bisa foto untuk semuanya. Misalkan ada yang banyak kali kan ngomongnya kayak gitu. Foto untuk Iya iya semua iya iya. platform. Ya, kalau saya sih bisa bilang ya udah saya foto dengan apa maksudnya format yang umum lah gitu 4:3, 3:2. Cuma pas stylingnya itu disesuaikan lagi gitu loh. Yang inilah yang aman Hmm. lah stylingnya gitu. Kalau misalnya saya mau dia bilang misalnya untuk saya mau untuk billboard misalnya. Nah, itu Ya. memang lebih kompleks tuh 1:2 kan. Jadi benar-benar Mm-mm. harus dipikirkan banget lah. Dan juga saya biasanya udah minta desainnya, captionnya seperti apa, letaknya di mana, presisinya di mana gitu. Jangan sampai udah foto yang bagus, udah foto enak-enak, udah kliennya suka, tapi pas dicetak ternyata bagian bawahnya kepotong banyak, samping kepotong banyak, wah, Ah. dan itu udah cetak lagi, waduh, biasa gitu. Berarti sebenarnya yang paling umum tadi empat skalanya 4:3 sama 2:1 ya atau Nah, berapa tadi? empat Yang banding paling tiga, 3:2 biasanya rata-rata. 4:3 sama berapa tadi? tiga Sorry. banding dua, tiga tiga banding banding dua. 3:2. Berarti 4:3 tuh 4 yang atas, 3 yang bawah ya? Iya, itu kalau Gitu untuk yang bukan maksudnya? itu ya landscape. Kalau misalnya potret ya dibandingkan 3:4 gitu. Sama Hmm. Tapi ya sama apa? Sorry. sama 3:2 tadi. 3:2 itu nyaris Instagram yang sekarang ya. Landscape itu kayak agak-agak sorry, potret itu agak-agak kotak cuman panjang dikit tuh 3:2. Iya, iya, iya. Oh, berarti tiganya yang di panjangnya ya, Iya, duanya yang atas iya, ya? iya, iya. Kotak cuman panjang Oh, dikit I lah see. gitu. Iya, iya. Berarti 2:3 berarti ya? Duanya yang Iya. pendek, tiganya yang ke Iya, bawah betul. ya? Tinggal Nah, diputar aja. nah berarti sebenarnya kalau misalnya pengen hire food photographer kali ya, Iya, yang pasti si ownernya atau foodpreneur-nya ini harus tahu dulu ya sebetulnya si foto ini, si gambar ini mau disimpan di mana gitu kan? Apakah itu di media luar ruang kah, billboard kah, atau misalnya di buku menu gitu ya, atau iya. di mood board yang di outlet tuh kan suka ada tuh yang di Iya. atas gitu Heeh, kan. heeh, heeh. Berarti itu ya, itu yang penting banget ya. Tapi mungkin kalau paling amannya itu ya 4:3 sama 2:3. Tapi sebetulnya si perbandingan 4:3 dan 2:3 ini nggak bisa serta-merta dipakai misalnya untuk billboard yang proporsinya 2:1 kan panjang banget ya. Iya. Ini persis Gitu. kayak misalnya layar HP Ujung-ujungnya kita lah. Panjang gitu misalnya kenapa? kan. Persis kayak layar HP kita nih, fullnya. 1:2 tuh kurang lebih. Ya, Jadi memang. oh iya 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 iya. Heeh, heeh. Iya, karena kalau misalnya fotonya nggak sesuai proporsi, ujung-ujungnya pada saat mau diterapkan ke apa namanya ke bidang yang memang harusnya kita mau pasang iklan atau apa, nanti malah banyak hilang kepotongnya ya dan Iya. stylingnya hilang juga ya. Iya, malah jadinya ujung-ujungnya malah desainnya ngikutin fotonya. Ya maksa sih sebenarnya. Paling enak kan udah ada desainnya. Oh iya benar-benar. Paling enak udah Iya ada iya iya. desainnya, tulisannya mau apa saya udah rangkai, tinggal foto dimasukin aja kan. Itu kan simpelnya seperti jadi kita sebagai Hmm. fotografer, sebagai content creator bidang visual, kita benar-benar udah mikirin itu. Jadi kita sangat membantu para desainer gitu loh. Mm, 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 mm. Hmm. Tapi sebenarnya dan dari pengalaman nih biasanya ya yang kebutuhannya si foodpreneur inilah owner-owner Iya. bisnis ini biasanya tuh lebih ke apa sih? Maksudnya apakah lebih si fotonya itu biasanya paling banyak tuh dipakai untuk apa sih? Apakah sosial media atau buku menu atau buat dipajang gede di tembok? Sekarang kebutuhannya lebih kemana sih? Eh,
sekarang sih lebih ke sosmed sih. Karena tujuan Sosmed ya. paling ringkas, paling mudah ya kan, dan cepat juga itu pasti di sosmed. Karena kalau misalnya pasti nanti kebutuhan untuk jangka panjangnya bisa ke website ya kan, ke apa, Ah ya, ya, ke website ya ya. juga. Untuk itu juga jatuh-jatuhnya ke company profile juga gitu. Terus juga bisa ke Mm-mm. platform-platform yang lain. Tapi paling pertama tuh paling sosial media kan sekarang juga. Sosial media. Iya, sekarang platform sosial media juga apa namanya udah maju banget ya. Semua di tangan kita gitu. Jadi kita bisa lihat apapun yang kita mau gitu dan kita post apa yang kita mau. Kalau misalnya di billboard itu memang agak lama prosesnya kan gitu. Jadi memang Mm-mm. kadang-kadang klien saya tuh gini, ada yang nyoba-nyoba dulu di sosmed nih. Misalnya foto ini nih, oh banyak likes-nya, baru dia naikin ke billboard atau apa sellingnya penjualannya ada yang bagus nih kayak gini baru dinaikin. Mm. Jadi dari yang memang uh, skalanya memang lebih low dulu, baru di produksi mass ke billboard dan sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi memang dia testing kadang di sosmed dulu gitu. Mm-mm. Nah, dan ada nggak sih misalnya trik nih, misalnya untuk foodpreneur ya, trik untuk bikin visual yang menarik lah gitu, tapi dengan apa ya, budget dan eksekusi sederhana sama teman-teman, ada nggak misalnya rumusnya kah, atau misalnya harus kalau styling tuh yang menarik kayak gimana, ada nggak triknya lah? Oke. Kalau dari saya sih, pengalaman saya sih, yang pertama itu yang paling gratis itu adalah perbanyak referensi sih. Jadi referensi kita tuh Hmm. harus banyak. Jadi supaya kita mengetahui tes visualnya itu dari berbagai genre misalnya. Kalau misalnya di bidang food, Hmm. misalnya fotografi, Halo, ada yang halo. clean, gitu, Putus. ada Halo, yang halo. pakai misalnya. Halo, Dan. Halo, halo. Halo. Halo, keputus sedikit sebentar ya. Tunggu. Kayaknya ini masa koneksi. Halo, halo. Halo. Halo, masih freezing. Halo, Iya, iya, iya. Iya, iya. suaranya hilang sebentar. Kayaknya ini deh, sambungannya deh. Sambungan di sana kayaknya kurang bagus. Yes. Halo, coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi, udah jelas belum? Halo. Halo, Dan. Halo. Kayaknya keputus teman-teman, ditunggu sebentar ya. Kayaknya masalah koneksi. Ditunggu ya. Halo. Ditunggu sebentar. Kayaknya terputus. Coba saya invite ulang ya. Hmm, ya, tunggu sebentar. Terputus. Enggak. Saya coba add lagi ya. Oke, Nah, halo. sudah. Iya, 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 iya. Halo. Tadi sampai mana ya? Halo? Eh, halo, yes. Udah jelas. Tadi sampai ini. Perbanyak referensi, terus kalau misalnya tipe, apa sih Iya. namanya, Oh, ada tipenya kan tesnya. beda-beda, ada yang clean Iya. sama apa gitu. Kita harus tahu jadi kita bisa perbanyak referensi kita supaya genre-genre tentang food fotografi itu kita bisa pelajari semuanya gitu loh. Jadi misalnya ada dark fotografi, ada yang tipenya clean, ada yang woody, dan jenis Hmm. makanannya pun beda-beda gitu loh. Apalagi di Hmm. Indonesia kan. Ada yang makanan Jawa, Hmm. Chinese food, sebagainya. Jadi kita harus lihat dari banyak genre. Jadi jangan kalau untuk menaikkan skill kita, kita harus memang lihat secara keseluruhannya dulu gitu. Dan juga visualnya itu untuk apa nih Hmm. gitu loh. Referensinya untuk misalnya billboard, coba lihat deh referensi untuk billboard tuh seperti apa. Clean, simple, tapi to the Hmm. point gitu loh. Jadi kan karena untuk memang untuk Hmm. dilihat untuk sekilas, hanya untuk beberapa detik, nggak lihat berlama-lama gitu. Nah, untuk flyer Hmm. beda lagi, untuk sosial media beda lagi, gitu. Jadi lihat referensi-referensi Hmm. berbanyak itu. Kedua, harus Hmm. kreatif, harus lebih kreatif sih. Jadi kalau kita melihat referensi, kita garap referensi yang kita udah dapat,
lalu minimal kita tiru, tapi jangan dipublikasikan dulu, gitu loh. Kita tiru, Mm-mm. tapi kita jangan publikasikan dulu. Kita lihat, kasih lihat hasil kita ke mentor kita atau paling dekat teman kita deh. Coba deh komenin, Oh. gitu loh. Jadi kita seakan-akan jangan seperti copycat meniru gitu, nggak usah dipublikasikan dulu. Kalau misalnya, oh menurut teman-teman udah bagus nih, kita buat lagi tapi dengan idealisme kita sendiri gitu loh. Enaknya kalau misalnya baru belajar itu, idealisme kita tuh bisa kita tuangin puas-puasin. Itu paling enaknya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu kan. Setelah misalnya udah kita sekreatif mungkin ya kan, idealisme kita udah bisa kita tuangin itu paling seru sih. Terus yang ketiga adalah supaya visual itu makin bagus harus relatable, harus relate. Jadi buat konten Hmm. visual itu yang mudah dicerna sama uh, konsumen yang melihat gitu. Jadi jangan berbelit-belit, Hmm. langsung aja relate ke yang udah yang sekarang lagi hits misalnya gitu loh. Jadi benar-benar orang lihatnya, Mm-mm. oh, hanya beberapa second aja udah ngerti gitu. Nggak perlu kita sampai baca dari atas ke bawah gitu. Terus juga yang Hmm. keempat, kita tahu market kita yang tadi saya bilang. Jadi market kita nih apa nih? Anak kecil Hmm. kan? Gitu. Jadi kita visualnya tuh lebih ke anak-anak kecil, lebih ke warna-warna pastel. Terus juga kalau misalnya Hmm. mungkin high end, misalnya high end, berarti kita pakai mungkin apa, dummy-dummy kayak diamond-diamond gitu segala macam. Kalau di fashion kan kayak Hmm. gitu. Atau kalau di food, tergantung Hmm. foodnya gitu loh. Jadi ada yang jadi kalau food juga ada konteks. Jadi kalau misalnya foodnya high end, kita pakai piringnya tuh yang lebih high end lagi. Kalau misalnya marketnya menengah, pakai piring yang biasa, simple-simple biasa gitu. Tapi tetap tonjolin foodnya. Jadi itu ibaratnya kalau food itu piring itu bajunya lah gitu. Bajunya pakai apa nih? Hmm. Aksesoris nih. Nah itu yang keempat. Jadi Hmm. yang kelima adalah learn the platformnya. Pelajari platformnya, Instagram gimana, TikTok gimana, algoritmanya seperti apa, gitu. Hmm. 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 Tapi tadi kalau Nah terus yang misalnya terakhir sih harus gini. desain itu visual. Oh ya, Ya, terakhir. terakhir tuh Apa visualnya harus terakhir? honest sih, harus jujur. Hmm. Harus jujur. Jadi Hmm. Hmm. jangan sampai visualnya itu kalau zaman dulu kan biasanya beli dua gratis satu, di bawah ada tulisan apa-apa syarat dan ketentuannya. Biasanya sekarang Ya. udah nggak zaman seperti itu. Jadi langsung straightforward aja. Hmm. 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 Berarti maksudnya kalau yang jujur tuh maksudnya mungkin gini kali ya. Jadi kalau misalnya kita motret si makanan atau minuman, si isinya itu harus sesuai ya sama yang Iya, sama yang beneran dijual ya kalau dibeli ya. Jadi nggak boleh iya, iya, ditambahin gitu ya. iya. Gitu. Sebenarnya sih Dan saya tapi juga mau jelasin, sebenarnya ya. apa sorry apa Sebenarnya saya mau apa jelasin tadi ngomong juga. apa barusan? Iya, saya mau jelasin juga soal yang Apa? tadi makanan kan memang harus kelihatan, nggak boleh ditambahin. Ya 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 Ya, gimana? sebenarnya itu memang ada pro kontra kan seperti itu. Misalnya food yang dikeluar sama yang di foto visual berbeda, bener nggak? Ah, Nah ya itu ya banyak, itu banyak, gimana? banyak banget masukannya kayak gitu kan. Cuman maksudnya saya sebagai konten untuk yang visualnya, saya memang punya alasan sih. Kayak misalnya, saya contoh misalnya bakso ya, foto bakso misalnya. Nah, kalau kita Hmm. sebagai untuk tampilin di visual, logikanya adalah supaya baksonya kelihatan kan itu harus di atas, ya, gitu loh. Kalau misalnya di Ya. atas dalam, takutnya itu nanti cimol kesannya. Misalnya seperti itu. Nah itu, Ya ya. nah, cuman paradigma konsumen kan kadang-kadang mereka berpikir lepas gitu loh, ya memang wajar gitu. Cuman yang harus dia diedukasi ya seperti itu. Kadang-kadang memang ada yang bahan makanan yang harus kita kelihatan utuh supaya visualnya tuh lebih jelas di mata konsumen. Jadi apa yang kamu dapat tuh ini loh gitu. Seperti itu. Nah, Hmm. contoh lagi misalnya gini, mungkin yang ini burger kali ya. Burger kali ya. Mm-mm. Burger Ya kalau ya ya burger kelihatan misalnya. semua kan. Nah, ternyata yang tampilan beda gitu loh. Nah, sebenarnya tugas dari konten kreator, fotografer itu adalah untuk apa ya, setiap bahan makanan itu kita harus styling seoptimal mungkin gitu loh. Dan saya kalau misalnya photoshoot burger itu satu burger itu makan waktu mungkin bisa sampai 1 jam, 50 menit lah, 50 apa 1 jam.
Itu Ngapain aja itu 1 jam? pilih ingredientnya, pilih ingredientnya, habis itu Heeh. pilih bannya, kan bannya, pilih bannya. Jadi ada yang lonjong, ada yang misalnya terlalu coklat atau gimana seperti itu misalnya. Nah, Mhm. ada yang saya bikin daminya sendiri. Cuman kadang-kadang klien pengennya real, saya maunya real gitu. Iya iya, pasti pasti, biasa orang Terus mau begitu nyari. akhirnya saya Tapi pilih maksudnya dami. itu Cuman mensiasatinya gimana sih? Maksudnya gini, misalnya contohnya tadi, burger ya. iya, Biasanya sih memang pebisnis kan pengennya, gue nggak mau bohong gitu lah ya, kurang lebih ya. Maksudnya hmm, gue nggak mau pakai dami-damian, pengennya real gitu. Nah kalau ya. misalnya pengennya real gitu, ada nggak sih triknya? Misalkan apakah lebih ke stylingnya digeser kah, atau si ingredientnya dikeluarin, ditata seperti apa gitu? Ada nggak triknya? Eh, biasanya sih yang pasti sih kalau satu sih kunci cuma kesabaran aja sih. Cari spot-spot yang Nah, bagus sih. maksudnya gimana? Ya, jadi gini, nggak semua bahan itu kan dikasih ke kita bagus-bagus semua bentuknya ya, bentuknya. Dari segi bentuk Iya. kan kita nggak bisa kontrol. Kalau misalnya dari segi rasa kita bisa kontrol. Misalnya dari segi bahan Mm-mm. pembuatannya masuk berapa kilo itu udah pasti. Sedangkan kalau bentuk itu nggak pasti gitu loh. Jadi Oh iya sih, iya ya, iya. jadi kita sebagai content creator itu sebenarnya adalah eh, mau terangin bahwa kalau misalnya mau seperti di visual ke konsumen bisa, cuma Mm-mm. lama banget gitu loh. Nggak mungkin Oh. kan kalau misalnya 50 menit satu satu produk sementara antrian ada 17 gitu. 17 kali 50 menit bisa berapa jam gitu. Nah, itu sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya Iya nih, iya. kita ngomongnya kasarnya aja lah. Kalau kita hire food styling nih, ini satu food styling harus seperti itu ya. Ya, bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu. Cuman namanya setengah mati. Mm-mm. Dari jadinya ibaratnya kasarnya harus ada yang direlakan nih. Setidak-tidaknya rasa yang sama gitu. Kalau Hmm. untuk segi visual bisa aja, cuman nggak mungkin nunggu kan. Sellingnya gimana selama itu. Bisa jadi viral loh tapi ya. Apa apa apa? Bisa jadi viral kalau begitu. Iya sih, iya sih. Kalau yang heboh-heboh gimana? Iya, sekarang kan bukan. Tapi Dan, Ya, ya, gimana? eh ya, tapi ya sebenarnya apa ya? Ini kan kita lagi ngomongin tentang visual ya, visual Iya, di kan tadi katanya yang paling paling lagi diminati itu lebih banyak sosial media lah ya. iya, Kalau billboard kayaknya berat sih dan iya, maksudnya mahal gitulah ya. iya. Mahal kayaknya kita kalau sebagai foodpreneur yang umumnya lah yang paling banyak di Indonesia ini kan pasti pengennya memanfaatkan media yang mungkin tidak berbayar dulu. Maksudnya kalau Iya. kayak Instagram kan sebenarnya nggak berbayar ya. Kalau billboard of course gede banget kan biayanya. Nah mungkin kalau spesifik nih untuk sosial media ya. Kalau berdasarkan pengalaman kamu menurut Dani nih, sebenarnya lebih apa namanya? Lebih bagus, bukan bagus. Lebih menarik mana sih? Apakah gambar orang yang lagi misalnya lagi makan gitu kan jadi maksudnya gambar foto produknya plus orang makan atau misalnya mungkin bukan orang lah mungkin cuma mulutnya sama tangannya aja atau tangannya doang atau sebenarnya lebih menarik itu adalah foto yang makanannya banyak banget kemudian difoto gitu. Nah sebenarnya lebih menarik yang mana sih? Kalau menarik secara umum sih, yang sekarang ya, yang lagi in ya, sebenarnya sih kalau saya bisa ngomong nggak ada patokan khusus ya, tergantung dari tema kita maunya apa. Kalau misalnya temanya Lebaran, nah itu harus ada orangnya, kan kita makan sama-sama. Nah itu bagus tuh. Oh iya iya Nah, iya tapi kalau iya iya misalnya iya. tema Lebaran kita foto terus ada tangannya satu, tapi temanya Lebaran sebenarnya fine-fine aja, cuman kayak kurang maksimal aja. Kan kalau tema Lebaran kita harus kumpul Mm-mm. sama keluarga, temanya seperti itu. Tuh. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kita lagi nonjolin misalnya kita punya aneka kita misalnya aneka makanan nih kita jual online shop aneka makanan kita misalnya foto top shot misalnya di atas itu lebih mudah ya 2 dimensi Mm-mm. itu kita top shot dengan variety makanan yang berbeda nah itu juga bagus tuh gitu loh Mm-mm. kadang-kadang kalau misalnya ya tergantung memang kebutuhan kalau misalnya kita foto top shot dengan berbagai macam makanan tapi misalnya ada tangan yang bisa mau ngambil. Nah, kadang-kadang Ya. tuh kalau
ada bro, ada kalian saya gitu, jadi ada yang ada tangan gini, jangan ngalangin tangan makanan yang ini dong, saya mau highlight yang ini, jadi pindah lagi gitu. Jadi Heh. memang tergantung kebutuhan gitu. Tapi memang yang sekarang lagi Hmm. in memang ada interaksi tangannya gitu loh. Itu lebih mudah. Oh, jadi foto tapi ada tangannya ya, Iya, bukan itu lebih bukan mudah. gambar orang lagi makan, Oh, bukan ya? nah, kalau dulu gini, kalau dulu ini juga tren sih. Kalau dulu itu kebanyakan foto-foto dulu ya itu kebanyakan pakai model, pakai talent ya. Jadi memang Heeh, heeh. harus keluar budget sedikit dan juga repot untuk kostum ya kan itu pertimbangan loh. Kostumnya mau apa nih? Iya, iya. Make upnya seperti Iya, apa iya. nih gitu kan. Nah, tapi Iya. kalau misalnya sekarang lagi trennya udah tangan siapapun juga bisa. Jadi nggak Iya. perlu spend time, nggak perlu habis pemikiran segala macam, kostum segala macam gitu. Hmm, hmm, Bahkan hmm. ada yang Berarti saya pernah foto aja, dia mau punya fotonya lengan panjang. Dia masih mikirin loh lengan heeh. panjangnya mau warna apa biar dilihat sama footnya. Ada yang kayak gitu. Itu aja dipikirin gitu. Apalagi kalau misalnya kayak talent kan, otomatis budget yang dikeluarin memang lebih besar gitu. Dan makanya sekarang lebih Iya, iya, keren iya, itu iya. paling cuma sama biasa kalau foto-foto di coffee shop misalnya ya, kalau kita para food planners misalnya lagi ngopi, lagi mau foto foto kece misalnya, fotonya cuma dari atas, terus nggak ada muka, dari atas, terus kaki dilipat sama lagi ngopi aja udah. Jadi nggak perlu Iya, 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 posenya iya. gimana-gimana banget, yang penting estetik lah. Gitu. Itu salah satu Hmm, cara hmm, juga hmm. sih, memang gitu. Jadi lebih kelihatannya lebih common pakai tangan siapapun bisa kan. Kalau pakai model ya konsekuensinya adalah kita harus bayar fee talent dan harus pakai talentnya kurang lebih harus lebih cantik daripada dia atau lebih bagus daripada dia kan patokannya itu. Jadi banyak pertimbangan. Iya, 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 iya. Nah, tapi ya dan ini apa masih menurut Dani nih, Hmm. apa sih pengaruh atau impact foto gitu terhadap penjualan gitu? Saya seberapa besar sih orang ngelihat foto terhadap apa ya tiba-tiba dia ingin beli atau datang ke outlet kita? Eh, Sebenarnya sih impact-nya sebenarnya nggak bisa diukur secara real ya. Kalau kalau dari sisi saya, dari segi content creator itu Hmm. nggak bisa diukur secara real. Cuman dari beberapa pemasukan dari teman saya, misalnya dari klien dan sebagainya lah. Nah, mereka ada input, dia bilang masukan katanya, wah fotonya misalnya oke nih bagus nih, jadinya lebih pede dan lebih semangat gitu loh untuk promosinya. Jadi kalau misalnya foto kita Hmm. bagus, ibaratnya kan foto kita itu yang kita pamerkan itu adalah istilahnya wajah wajah produk kita yang kita mau kasih lihat ini loh. Ya. Ini adalah produk saya A, B, C, bagus kan gitu loh. Itu kan lebih pede gitu. Kalau Hmm, misalnya hmm. produk kita apa maksudnya wajah kita visual kita nggak maksimal, ya jadinya kita bisa kalah sama kompetitor lain, bisa terhalang sama kompetitor lain gitu sih. Jadi memang visual itu bisa jadi alat komunikasi kita ke Hmm. customer atau bisa jadi sebagai wajah kita yang kita itu pamerkan di orang lain gitu loh gitu jadi Hmm. dan juga ibaratnya visual itu adalah hasil dari meeting-meeting kita yang kita udah jalanin saya mau seperti ini seperti itu iya loh kadang-kadang gini ada yang foto bilang waduh saya fotonya bukan seperti ini di bayangan saya gitu loh saya maunya begini begitu gitu loh jadi ya visual ya 1000 ada satu gambar ya 1000 kata gitu. Jadi memang Ya, memang ya, ya. Jadi jadi ya, memang ya. itu jadi Harus memang bisa lebih ke mewakili ya. iya, jadi memang lebih ke kalau dari sisi saya itu lebih ke percaya dirinya, itu yang nggak bisa dibayarin gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Nggak bisa Lebih. dibayar apapun gitu loh. Lebih ke percaya dirinya dari sisi ownernya, ya kan, dari sisi foodpreneurs-nya, dari sisi salesnya misalnya, ya kan dia jadi pede gitu loh. Kalau misalnya dia pun nggak Hmm. pede, owner juga nggak pede, jadinya setengah-setengah sebab semuanya gitu. Nah baru bisa ke penjualan, lebih ke penjualan. Jadi semenjak udah pakai fotonya lebih bagus, lebih pede lagi jualnya, orang jadi lebih yakin gitu loh. Jadi lebih naik ke penjualan. Cuman saya memang nggak tahu persis penjualannya seberapa meningkatnya. Cuman ada beberapa apa klien saya atau teman saya yang misalnya saya bantu, saya fotoin juga. Sekarang Hmm. gede dari yang dulu misalnya mie ayam atau bami pinggir jalan, sekarang udah di ruko, udah di food court, gara-gara fotonya.
Pas dia pas Hmm. dia lihat fotonya, ih fotonya bagus juga nih, boleh deh saya naikin harganya. Itu bisa naikin value juga loh. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi dari Ya, ya, sebuah ya. Berarti pikiran, ya, berarti ada impact-nya ya untuk brand ya. iya pasti pasti ya impactnya jauh gitu. Jadi ya dari yang nggak kepikiran, ada yang dari nggak kepikiran loh, kok produk saya bisa sebagus ini ya? Interpretasinya ke visualnya itu ternyata bisa sebagus ini gitu loh. Kenapa saya nggak naikin markup brandnya juga gitu loh, sekalian gitu, Mm-mm. seperti itu. Ya, 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 ya. Hmm. Nah, apa ada nggak sih dan tadi kan ngomongin tentang referensi ya di atas tadi ya waktu awal-awal. Nah, ini ada nggak sih rekomendasi referensi lah gitu, maksudnya foto-foto atau visual-visual yang bagus bisa dari sosial media atau mungkin platform apa gitu atau buku atau Oh. referensi aja. Sebenarnya sih dari pribadi saya sih nggak ada patokan khusus ya. Referensi maksudnya datang dari Hmm. mana aja. Tapi kalau dari saya sih biasanya dari pasti dari sosial media itu udah ketik hashtag Mm-mm. aja apapun juga udah banyak. Saya nggak ada patokan khusus. Kadang-kadang gini loh, Mm-mm. kalau misalnya kita terpatok sama satu referensi khusus, kadang-kadang kita terjebak pada zona lingkaran lingkaran kreativitas itu gitu. Sementara kreativitas itu kan luas sekali. Makanya kadang-kadang kalau misalnya Mm-mm. klien saya bermacam-macam, kadang saya misalnya mungkin mood saya lagi jenuh ya, karena visual itu kan bisa terlahir karena apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Itu jadi definisi dari Mm-mm. apa yang kita mau kasih ke visual orang lain gitu. Jadi uh, Mm-mm. kalau dari saya sih referensinya nggak ada spesifik, paling saya cari di platform misalnya Pinterest, Instagram, Oh, atau Pinterest juga ya. ya di Pinterest itu kan banyak banget yang unik-unik gitu di sana. Terus juga Hmm. ada juga di Instagram juga banyak banget lah. Instagram banyak banget, terus di Google Di juga mana? ada. Di mana apa? Di Di Instagram mana juga tadi ada. sebelum Hmm? Instagram? Apa Instagram? Iya ya Instagram. Gitu. Oh, iya, iya, Di, iya. di, Iya, 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 iya. platform manapun lah di Google di website saya random sih nyarinya sih saya random nyarinya karena saya cuma inspirasinya aja tapi idealisme yang kita tuangin itu harus diterapkan juga supaya supaya lebih ada ciri khas kitanya juga gitu. Ya, ya, ya. Nah, sejauh apa sih sebenarnya brand foto ini bisa mewakili brand positioning kita? Maksudnya sejauh apa sih si foto ini bisa merefleksikan gitu positioning kita kan, dalam arti membangun kekuatan persepsi brand kita dengan diwakili foto. Oh, eh, itu sih sangat 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 berpengaruh sih karena kalau dari foto itu yang tadi saya bilang tadi bisa menaikkan kelas juga, bisa menaikkan Mm-mm. kelas, bisa menaikkan brand kita, brand image kita. Jadi kadang-kadang gini, foto itu satu foto aja itu bisa dipakai untuk banyak macam. Untuk misalnya bikin menu, Ya. untuk misalnya untuk banner, company profile. Jadi dia punya banyak visual yang untuk visualnya itu punya banyak penempatan yang spot-spot sebenarnya bisa dipakai buat banyak macam tergantung dari Hmm. visualnya seperti apa gitu. Jadi satu visual itu bisa jadi bisa jadi ibaratnya main main image gitu loh. Ada yang klien saya udah misalnya 1 tahun atau misalnya puluhan tahun juga ada pakai image-nya itu aja karena memang itu loh definisi produk saya tuh ini loh gitu loh. Kadang bisa jadi seperti itu. Karena kalau Hmm. misalnya kita dijelaskan melewati kata-kata kan agak kurang kurang kena ya kadang-kadang. Tapi kalau lewat visual, kadang visual kita udah tunjukin aja orang udah pasti ngerti gitu loh. Oh maksudnya dari teks itu adalah visual ini. Oh maksudnya brand itu ini gitu. Jadi memang benar-benar relate banget dan um, bahkan mungkin bisa dibilang saat nomor satu atau nomor duanya dari positioning yang tadi Sarita maksud ya gitu loh. Tergantung dari Hmm. sales marketing juga, tergantung dari marketingnya juga kan ada teknik-teknik khusus. Tapi yang satu atau positioning satu atau duanya itu bisa ke visualnya juga gitu. Karena Hmm. tanpa visual eh, customer itu nggak terlalu yakin ya sebenarnya kalau misalnya belum melihat langsung, belum melihat secara kasar ya, kita belum menerima barangnya, tapi setidaknya kita udah lihat dulu Hmm. visualnya gitu.
Hmm. Hmm. Tapi ada Ya, 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 ya. tapi ada case juga sih sebenarnya sih yang banyak orang tanya, kenapa Gimana? kalau misalnya di restoran bintang 5 itu nggak ada fotonya ya? Bener nggak? Iya sih. Iya Dikit ya, banget, iya ya. dikit banget. Saya punya jawabannya sih. Jadi Kenapa? Gimana, gimana? kayak misalnya restoran high class bintang 5 itu cuma tes doang, nggak ada fotonya gitu loh. Malah saya juga pertama-tama saya juga timbul pertanyaan gitu loh. Saya juga pernah salah pesen gara-gara nggak ada fotonya. Atau misalnya kenapa eh, di menengah atau menengah ke atas lah, nggak high end, menengah ke atas masih banyak fotonya gitu loh. Kalau sebagai saya ini, saya juga nanya ke chefnya sih, misalnya ke kokinya, misalnya kenapa sih kalau misalnya menu, kenapa kalian nggak pampangkan masterpiece kalian gitu. Kalian misalnya kan foodnya udah paling top gitu, kenapa nggak tampilin gitu loh. Padahal kan paling bagus pasti gitu kan. Terus dia bilang, Hmm. ini chefnya sekaligus ownernya. Jadi lumayan valid lah gitu. Karena dia bilang Hmm. gini, kalau untuk sekelas misalnya food yang bintang 5 misalnya, itu kita udah pasti jamin rata-rata udah pasti enak gitu loh. Jadi kalian tinggal datang coba aja gitu loh. Seperti itu. Pokoknya ya lumayan lumayan subjektif sih. Cuman ya Iya. diterima aja. Katanya pokoknya Kalau katanya udah kalau pasti nggak enak gimana? kan balik lagi ya kan Kalau dua nggak enak orang ya. gimana? Cuman ya namanya ya gitu deh. Pokoknya intinya mereka bilang pokoknya yang kita serve itu udah ibaratnya udah certified lah ibaratnya seperti itu di lidah mereka sih, lidah para chef-chef itu. Jadi kita sebagai konsumen yang bisa datang ke restoran gitu, tinggal baca aja. Yang pasti taste-nya ya nggak buruk-buruk amat lah kalau misalnya lidahnya nggak cocok gitu. Itu alasan mereka loh, gitu loh. Ya kadang-kadang saya juga bilang kan ini subjektif, tapi kadang-kadang masuk akal juga gitu. Itu kan tanggung jawab mereka ya, Hmm. kalau udah misalnya udah di ini harus enak gitu. Tapi ini sebenarnya ya, ini pengamatan gua sih sebenarnya. Hmm. Tapi sebenarnya kan banyak juga ya, apa makanan-makanan yang mungkin gitu kan, makanan-makanan dan minuman lah, Hmm. yang sebenarnya dia menarget menengah dan menengah bawah nih. Ya, Tapi ada beberapa yang mereka juga sebenarnya menampilkan visualnya itu visual yang cantik gitu apa ya. Em, jadi kalau tadi kan Dani bilang kalau misalnya dia high end berarti kita pakai piringnya yang mungkin apa sih namanya yang round cup ya, yang apa sih yang gede itu loh. Jadi ya, ke makanannya bikin lebih elegan gitu kan. Nah, kalau yang biasa pakai piring biasa aja. Nah, tapi somehow gue agak ngamatin sih beberapa. Dia justru kalau yang menengah dan menengah bawah itu kadang-kadang dia pakai ya nggak sampai round cup sih ya. Tapi apa ya secara visual itu dibikin lebih eksklusif gitu. Jadi nggak ngampung gitu loh. Nah, itu ada nggak case-nya yang menengah sama menengah bawah? sebenarnya sih pasti ada-ada aja sih. Jadi kan semua owner kan pasti pengennya image-nya kadang-kadang yang menengah ke atas ini pengen yang terbaik juga gitu loh. Nggak ada salahnya Ya, gitu. ya, ya. Dan mostly juga soalnya kalau misalnya itu kan termasuk foto tematik ya. Sebenarnya tematik itu juga bisa dibilang hampir kalau nggak ada batasan sih. Jadi kalau misalnya mau temanya seberapa, tapi jangan kelewatan juga temanya gitu loh. Misalnya kalau masih piring, kalau masih piring, ya pasti ada bentuknya segala macam ya. Kadang ada yang kristal, nah itu kan beda-beda yang saya maksud. Jadi ada yang piringnya kristal segala macam. Nah kalau misalnya piringnya masih motif masih masih banyak kreasi sih, masih masuk kalau itu. Tapi kalau misalnya jenisnya udah piringnya berbeda, apa namanya pemakaian untuk di visualnya juga pasti untuk yang makannya beda juga. Gitu. Tapi basically kalau misalnya kreatornya pede dengan itu dan sesuai dengan visi misinya sih go aja sih. Karena karena gini loh, baik lagi yang bisa menentukan, jadi gini, yang bisa menentukan itu baik apa enggaknya selain konsumen kan dia sendiri yang punya image-nya gitu. Kalau misalnya Ya sih, dia ya sih. iya kalau misalnya menurut orang lain bagus tapi menurut gue tuh yang punya ininya menurut gue tuh gue nggak mau seperti ini tampilinnya gitu loh. Tapi di mata konsumen bagus pasti rata-rata ganti ya. Pasti rata-rata ganti ya. Kalau nggak terpaksa ya. Ya ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada yang misalnya sebenarnya sih bukan seperti ini nih misalnya. eh yang saya maksud misalnya seperti itu, tapi udah terlanjur Nah, misalnya di post
orang yang pada suka ya Kon- jalan aja gitu, jalan aja gitu gitu. Tapi jadi banyak jalan yang si orang suka ya. iya, tapi sejalannya waktu ada kesempatan photoshoot lagi, diganti lagi foto itu. Jadi kayak refresh aja sih. Ya, 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 tetap ya. aja, tetap aja. Jadi idealisme dari seorang content creator dan yang punya yang kita si fotonya juga ada idealisme juga gitu. Jadi memang ya kalau sebagai saya content creator, konten visualnya kadang-kadang dilema sih. Jadi saya harus nerjemahin apa yang dia mau seperti apa, diterangin visi-misinya, dan saya harus berusaha terjemahin juga gitu. Jadi kan saya ibaratnya perantaranya Mhm. Ya, gitu. ya, ya. Itu. Dan gue tuh pernah punya satu case sebenarnya, tapi ini gue justru mau nanya kalau ini ada rumusnya atau enggak sih? Bukan rumus apa? Ada nggak sih misalnya kalau gini harus gitu gitu. Jadi gini, gue tuh dulu pernah punya satu kasus gini. Dulu kan ada salah satu outlet gue yang pakai pakai piringnya itu yang warna merah tahu ya, yang melamin merah Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Nah, dulu kita pernah coba tuh jadi produk-produknya itu kan ya ada nasi, ada ayam, ada kol goreng ya gitulah ya. Maksudnya makanan yang umum banget lah. Nah, Nah, dulu kita pernah photoshoot pakai piring yang warnanya merah itu iya. gitu kan. Kemudian pas dilihat-lihat kenapa ya ini kok kayaknya warnanya kayak quote on quote ya kayak keserap sama si merahnya itu. Terus Hmm. akhirnya kita initiate coba deh itu awalnya sih cuma guts aja ya cuma lebih ke gini kok warnanya kayak ketimpa si merah itu jadi si warna makanannya itu kayak nggak keluar gitu Iya, nggak iya. kelihatan menarik gitu. Nah akhirnya kita inisiatif cobalah ganti piringnya jadi putih aja lah nggak usah merah gitu kan. Nah Mhm. ternyata emang pas kita coba ganti jadi putih si piringnya warna putih ya memang warna makanannya jadi lebih keluar. Nah itu sebenarnya ini bahkan gue berdasarkan case coba-coba ya tapi Hmm. sebenarnya dari sisi fotografi lah fotografi makanan terutama ya itu sebenarnya memang ada apa ya buat kayak do and don'ts-nya nggak sih misalnya jangan pakai Hmm. piring merah misalnya gitu loh ada nggak sih Hmm. Dan Kalau dari sisi gua sih sebenarnya kalau piring merah itu sebenarnya udah jadi identity identity kalian gitu. Kalau menurut gue sayang banget jangan karena kalau saran gue ya jangan karena iya ya menurut menurut misalnya menurut kita kurang eh jangan kita menurut kita kurang hanya untuk sesaat gitu loh. Jadi kita mesti mendalamin lagi memang ini kan piring merah ini kita udah create karena tema kita seperti ini. Jadi mm-mm. idealisme kalian seperti ini, dituanginnya seperti ini gitu loh. Tapi kadang-kadang Mm-mm. memang warna merah itu memang lebih mencolok ya untuk food ya gitu. Kadang-kadang piringnya Mm-mm. warna merah itu memang lebih mencolok daripada yang lain. Gitu. Cuman kadang-kadang bisa Mm-mm. diakalin dengan misalnya backgroundnya itu warnanya mungkin merah juga, jadi ngeblend gitu loh. Jadi yang paling stand out itu Mm. adalah di atasnya. Jadi nggak cuma melalui piring yang kita lihat, tapi kadang-kadang backgroundnya itu kita bisa akalin juga. Jadi kalau misalnya kalau dari sisi saya Mm. sih, kalau misalnya nggak mau stand out, alas backgroundnya misalnya kayunya itu lebih ke merah juga yang mirip. Jadi yang si powernya itu misalnya ada nasi, ada sayur kan itu hijau kan udah berbeda banget tuh. Jadi masternya itu bisa Mm. kelihatan di atas piringnya gitu. Jadi Mm. buat mata Jadi kita, maksudnya di buat visual kita ke distract gitu loh. Jadi nggak cuma yang di pinggirnya, tapi kita buat piringnya itu ngeblend sama backgroundnya, warnanya sama gitu. Jadi pusat kita, focal point kita ke di atas piringnya itu, gitu. mm. Itu sih kalau saya cara Walaupun si ngakalinnya gitu. Nah, ya, cara ya. ngakalinnya begitu dan juga taruh props yang berwarna kayak misalnya mungkin ada seladanya, ada cabai merahnya itu jadi bagus tuh. Jadi tetap ada Mm, mm, aksen mm. merahnya, cuma cabai merahnya. Terus misalnya terus dibentrokin di atas piring kayu yang coklat juga, bawang merah, bawang bombay, bawang bawang merah, bawang putih misalnya. Itu kan bentrok tuh. Tapi di atas Mm, apa saucer kayu misalnya. Nah, saucer kayu kalau coklat itu kan mm. sama merah kadang-kadang masih ada dimensi warnanya tuh coklat, kuning, merah, masih nyambung lah gitu. Nah, jadi lebih Mm, ke arah sananya gitu sih. mm, Jadi kalau mm, mm. tapi kalau Oh, misalnya berarti yang tadi jadi yang pakai si apa sih? Yang pakai saucer iya, saucer itu sosok ya, namanya. sosok Itu buat coklat tuh maksudnya berarti lebih ke styling pinggirnya kali ya, bukan di dalam piring kan? iya, iya, iya. Lebih ke itu. Jadi dia nggak create ambience-nya gitu loh, nggak langsung kita melihat di atas Mm. piring. Jadi secara keseluruhan mata kita melihatnya gitu.
Oh, Ya, I ada see. Ya, ada ya. juga Jadi kadang kalau misalnya mau lebih ngeblend lagi pakai saucer yang bening tau kan? Bisa juga karena saucer tuh iya, piring cabe ya iya, maksudnya tuh. piring cabai atau Atau buat apa ya? saus mayones gitu loh yang bening. Ya kayak gitulah saucer. Ya, 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 ya. Nah, Aha. jadi dia Ya kalau orang Sunda bilangnya pisin. Itu kan, iya, maksudnya piring kecil yang iya, buat cabe kan? iya, iya betul, betul. Ya, ya. Nah, itu Ya, ya, ya. jadi wadahnya ngeblend sama belakang tapi warna isinya beda. Itu bagus tuh. Gitu. Oh. Jadi kayak lebih jadi jatuhnya kayak estetik gitu. Jadi kita sengaja dan tahu warna merah itu mencolok kita kita hajar kita ini tapi kita akalin gitu loh supaya kelihatan dia seperti ngambang lah gitu loh. Nah, itu juga bagus tuh sebenarnya Ah, gitu. Jadi ya, 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 kita ya, buat ya. jangan kalau produknya kelihatan kok merah semua jadi kita buat ambience sengaja merah tapi ada bentuk, ada misalnya jenis saucernya yang tadi visit ya, visit. Ya itu kita mainin gitu. Pisin, pisin. Visit ya kan? Pisin Iya, namanya. visit. Pisin. Itu bahasa apa ya? Aku udah tahu tuh. Iya, iya, maksudnya piring cabe itu kan yang Iya. kecil kan. Ya, ya, Iya, saya orang Sunda begitu. bilangnya pisin. Bisa juga kita mainin Oke. misalnya butiran ketumbarnya ditebak tuh masih nggak apa-apa tuh. Jadi kayak Ah, tergantung stylingnya sih, lebih ngaruh ke stylingnya. Seperti itu. iya, iya, iya. Hmm. Ah. Nah, kita sebentar, kita sesi foto dulu yuk. Oke, Buat oke. teman-teman, buat teman-teman yang mau foto, mau ini kita sekarang bisa di screen capture. Sekarang bisa di screen capture. Kita foto dulu ya. Yuk. Ya. Satu, dua. Satu, dua. Hmm. Oke. Oke. Udah. Semoga udah di screen capture. Udah. Kita balik lagi ke pertanyaan. Nah, dan kalau misalnya ya ada teman-teman yang pengen pengen ada kerjasama lah sama si Full and Starving, itu caranya gimana? Hubungin ke siapa lah gitu? Hubungin sebenarnya di hubungin ke Instagram kita @full_and_starving nanti di DM aja. Dan Mm-mm, situ juga ada kontak person juga mm-mm. gitu. Jadi kalau misalnya Oh gitu. dari food planners misalnya yang masih muda-muda, yang misalnya mau kerjasama, yang udah pengalaman juga kita dengan tangan terbuka kita terima gitu. Karena kita kan Hmm. saya juga mulai dari nol gitu. Jadi memang Hmm. kalau misalnya ada yang mau kerjasama kita tangan terbuka gitu. Hmm. Berarti hubunginnya ke DM Instagramnya aja Ya, ya? di Instagram aja dan juga bisa ke kontak personnya ada kok. Langsung aja. Ada nomor WA-nya gitu ya? Ada, Berarti ya? ada. Oke, berarti nanti ke @full and starving. Full N-nya AND ya. Iya, FULLAND starving. iya Berarti betul. sambung semua. Tuh, nah oke. Dan terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan tips dari Dani untuk teman-teman foodpreneur? Kalau dari pesan dari saya itu sebenarnya untuk visual itu ada kalau untuk nge-create visual itu yang pertama harus jujur sih. Kita pertama harus Hmm. jujur, terus gitu kita perbanyak referensi kita dan juga harus Mm-mm. kreatif. Jadi apalagi kalau misalnya di masa pandemi ini kan kita secara nggak langsung kita punya waktu banyak ya sampai malam sekali gitu loh. Kita harus maksimalin waktu kita. Ini waktu kita untuk mengejar ketertinggalan gitu loh. Eh, Yang udah kita kejar lagi. Jadi jangan pantang menyerah bagi food planners, apalagi kalau misalnya di bidang visual ya. Saya juga ya, dan juga coba-coba aja pelajari hal yang baru di masa pandemi ini di bidang visual. Kayak saya kan bidang fotografi, kemarin saya belajar After Effects dikit, lumayan lumayan menguasain dasarnya juga, jadi ada impact-nya lah buat kita sendiri di masa pandemi ini gitu. Jadi coba aja satu software apapun, cuma bisa 2 atau 3 skill itu udah bisa ngekira sesuatu kok gitu. oke. Hmm. Oke, kalau gitu buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia itu dia tadi pesan-pesan pesan-pesan dan tips dari Dani Full and Starving. Jadi kalau yang mau nanti
ngontak Dani atau kerja sama Full and Starving, jangan lupa bisa ke DM Instagramnya atau ke kontak yang ada di bio Instagramnya juga. Oke, paling segitu dulu aja. Thank you banget Dani buat waktunya. Oke. 1 jam ngobrol-ngobrol gitu. Semoga juga bisa berguna buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya besok. Besok juga masih sama saya. Semoga teman-teman gak bosan. Semoga teman-teman gak bosan. Besok juga masih ketemu sama saya hostnya. Besok bintang tamunya juga cukup spesial. Itu adalah foundernya Kopi Janji Jiwa. Jadi kita akan korek semua rahasia-rahasia bisnisnya kalau bisa. Oke, kalau gitu thank you semua. Thank you juga Dani buat waktunya. See you next time. See you tomorrow. Dadah. Dadah, thank you, Budis. Dadah, thank Thank you. you.